Halo para calon akuntan, ketemu lagi di channel Ruang Akuntansi. Kali ini kita akan membahas tentang mudah memahami buku besar setelah menjurnal. Tetap di Ruang Akuntansi bersama Mr. J. Materi kali ini yaitu tentang akuntansi dasar yang biasanya dilakukan atau ditemukan pada pembelajaran kelas 10 akuntansi, atau bagi kalian yang masih duduk di bangku kuliah semester 1 dan semester 2, itu biasanya akan ada mata kuliah akuntansi dasar. Jadi masih tetap stay bersama Mr. J, tetap di Ruang Akuntansi. Yuk kita bahas untuk selanjutnya. Untuk membahas video kali ini, karena kali ini kita akan membahas tentang mengklasifikasi buku besar, kita review dulu yuk. Apa sih akuntansi? Akuntansi adalah sebuah proses mengidentifikasi, mencatat, mengklasifikasi, meringkas, dan melaporkan seluruh rangkaian kegiatan keuangan pada suatu perusahaan. Jadi, proses mengidentifikasi itu kita biasanya ditemukan dengan bukti transaksi. Kemudian, di video sebelumnya kita membahas tentang mencatat pada buku jurnal. Dan pada pembahasan video kali ini, kita akan membahas tentang mengklasifikasi akun-akun yang muncul pada setiap transaksi dan dicatat ke dalam buku besar. Untuk video selengkapnya, mari kita bahas tentang mengklasifikasi pada buku besar. Oke, baik teman-teman, kita akan bahas tentang saldo normal atau saldo tidak normal atau abnormal ya. Jadi pada pembahasan buku besar kali ini kita harus ketahui bahwa pada saat mencantumkan buku besar biasanya kita akan menginput juga posisi kolom debit dan kredit. Nah, nanti akan muncul masing-masing akun itu dijumlahkan debit, kredit debit. Nah, ini adalah saldo normalnya teman-teman ya. Jadi ini adalah saldo normalnya, yaitu debit, kredit, debit. Nah, ini untuk harta, utang, modal, pendapatan, biaya. Jadi ini harus memahami dari dasar dulu ya. Dari video-video sebelumnya sudah saya bahas buat teman-teman. Jadi buat yang belum nonton video sebelumnya, pahami dulu di video sebelumnya agar kalian bisa sampai ke tahap ini. Nah, ini adalah proses untuk menghafal atau mengetahui bagaimana cara menginput atau menjumlahkan pada saldo buku besar ya, karena di buku besar nanti ada kolom debit dan kredit yang harus dijumlahkan. Nah, teman-teman, di sini nanti kalian ketika akan menemukan rumus debit dan kredit, ini adalah cara menjumlahkannya. Jadi di sini tidak dijumlahkan, pasti nantinya akan pengurangan antara debit dan kredit atau sebaliknya. Ketika bertemu kredit dengan debit, jika kredit lebih dahulu, maka akan dikurangi debit. Maksudnya jika debit saldo normalnya, maka harus dikurangi dengan kredit. Jika kredit adalah saldo normalnya, maka harus dikurangi dengan debit. Nah, jadi pada rumus yang tadi sudah dibahas ya, bahwa pengurangan itu juga berpengaruh terhadap saldo normal yang nanti akan kita cantumkan pada meringkas di neraca saldo. Nah, baik teman-teman, kita masuk kepada rumusnya. Jika saldo normalnya adalah debit, maka debit harus dikurangi kredit. Ya, jika debit harus dikurangi kredit, maka ketika debit harus dikurangi kredit, itu posisinya harus debit dikurangi kredit. Jika posisinya adalah positif, maka penempatannya seperti ini. Jadi penempatan normalnya seperti ini ya teman-teman. Jadi jika debit dikurangi kredit, jika hasilnya positif, maka saldo normalnya di debit. Kredit dikurangi debit, jika hasilnya positif, maka saldo normalnya di kredit. Gitu ya. Jadi kalau misalkan ketemu dengan debit kurangi kredit, jika hasilnya sama dengan positif ditempatkan di debit. Jika kredit kurangi debit, hasilnya positif, maka ditempatkan di kredit.
Berbeda dengan yang ini. Ya, jika hasilnya adalah negatif, maka hasilnya berubah. Nah, seperti ini. Jika debit dikurangi kredit dan jika hasilnya adalah negatif, maka harus ditempatkan pada kolom kredit. Dan sebaliknya, jika kredit dikurangi debit dan jika hasilnya adalah negatif, maka harus ditempatkan di kolom debit. Seperti itu ya teman-teman. Jadi untuk pembahasan selanjutnya kita akan melanjutkan soal untuk mengklasifikasi dari entry jurnal sebelumnya. Buat teman-teman yang belum nonton video sebelumnya, karena video sebelumnya membahas tentang bagaimana cara mengentry jurnal, maka kali ini kita akan melanjutkan setelah tahapan mencatat pada jurnal, maka tahapan selanjutnya adalah mengklasifikasi pada buku besar. Ya, ini dia. Pada video sebelumnya kita sudah mencatat jurnal ya pada usahanya Pak J. Pada usahanya Pak J kita sudah mencatat jurnal dan kita sudah punya catatan jurnalnya dengan hasil debit kreditnya sudah sama atau balance. Nah, di sini kita sudah disiapkan atau untuk menentukan buku besar akun T. Jadi buku besar itu banyak ya teman-teman, bisa menggunakan akun T atau kolom T, bisa menggunakan kolom 4, bisa menggunakan kolom 6, bahkan sampai ke kolom 8. Tapi biar lebih mudah untuk memahami pencatatan buku besar, saya gunakan akun T. Mari kita bahas. Pada melakukan buku besar, kita harus tahu dulu akun-akun yang sudah tercantum pada jurnal umum ya. Jadi di jurnal umum ini akun-akunnya akan kita pindahkan atau kita bukukan di masing-masing akun. Ini yang disebut dengan klasifikasi. Jadi mengklasifikasi itu dia punya kamar sendiri-sendiri. Di sini ada saya siapkan kas punya kamar sendiri, modal punya kamar sendiri, utang punya kamar sendiri, perlengkapan punya kamar sendiri, biaya, piutang. Semua akun yang ada di sini, semua akun yang ada di jurnal ini itu sudah disiapkan per kamarnya masing-masing. Itu yang disebut dengan klasifikasi. Nah, baik teman-teman, kita akan coba pindahkan. Kita akan perhatikan baik-baik. Jadi yang akan kita cantumkan pada buku besar yang pertama adalah kas. Pada kas ini tanggal 1 Januari ada kas di kolom debit. Nah, ini ada kas di kolom debit ya teman-teman. Ini ada debit, ada kredit ya. Jadi yang sebelah kiri ada kolom debit, sebelah kanan ada kolom kredit. Jadi pada tanggal 1 Januari terdapat kas di debit sebesar 20 juta rupiah. Nah, kira-kira ada kas lagi nggak? Ada. Di sini di tanggal 2 Januari ada kas lagi. Di tanggal 2 Januari terdapat kas di kredit sebesar 200.000 rupiah. Gitu ya teman-teman. Jadi di tanggal 2 juga terdapat kas. Ada lagi kas di tanggal 5. Maka di tanggal 5 juga kita harus pindahkan. Tanggal 5 Januari terdapat kas sebesar 500.000 rupiah di kolom kredit. Dari mana kredit ini? Dari sini ya teman-teman, karena ini ada di kolom kredit. Kemudian ada kas lagi di tanggal 6 Januari, ini di kolom debit. Maka muncul lagi kas di kolom debit sebesar 300.000 rupiah. Ada lagi kas? Ada di tanggal 7. Di tanggal 7 ada di kolom kredit. Maka masuklah tanggal 7 ke buku besar dan dicantumkan pada kolom debit dan kredit. Oke. Selanjutnya, mohon maaf. Setelah tanggal 7 ada tanggal 8, di tanggal 8 juga ada kolomnya ya. Tanggal 8 ada di kolom debit,
kemudian tanggal 10 juga ada. Ini hampir setiap tanggal kas itu ada ya. Kenapa? Karena memang kas ini masuk ke dalam akun fixed asset ya. Iya, jadi tanggal 10 Januari mohon maaf, tanggal 10 Januari juga terdapat kas di debit sebesar 150. Jadi kalau kas itu kan dia current asset ya, jadi dia harta lancar, jadi masuk ke dalam current asset atau aktiva lancar. Jadi memang terus menerus berputar, beda dengan fixed asset ya. Kalau fixed asset itu harta tetap, dia nggak jarang sekali dan lama berubahnya, kayak misalkan gedung, kantor, mobil, itu nggak mungkin tiba-tiba sekarang punya mobil 1 besok punya mobil 10, itu nggak mungkin ya. Tapi karena kas ini adalah masuk ke dalam golongan current asset. Oke. Selanjutnya tanggal 11 juga masih ada. Tanggal 11 ada kas lagi sebesar 200.000 rupiah di kredit. Nah, di sini adalah bagaimana cara menjumlahkannya. Yuk kita jumlahkan. Jumlah debitnya itu 20.650. Kemudian jumlah kreditnya adalah 1.100.000. Nah, teman-teman, sesuai dengan rumus yang sudah tadi dijelaskan, karena kas itu normalnya di debit, maka rumusnya adalah debit dikurangi kredit. Jika hasilnya positif, maka harus ditempatkan di debit, gitu ya. Yuk kita coba. Kas ini kan di debit, saldo normalnya adalah di debit. Maka debit dikurangi kredit sama dengan hasilnya berapa ya? Hasilnya adalah 19.550.000. Masih positif, maka saya tempatkan di kolom debit, yaitu 19.550. Nah, itu seperti itu ya teman-teman. Jadi biar kita tahu. Kenapa begitu? Karena nanti kita akan cantumkan ini kepada pembahasan berikutnya, yaitu meringkas pada neraca saldo. Masih kita lanjutkan untuk akun yang kedua, yaitu ada modal. Modal itu di tanggal 1 ada 20 juta. Karena tidak ada lagi modal di tanggal berikutnya, maka modal di kolom kredit. Modal itu saldo normalnya yaitu di kredit. Maka kredit dikurangi debit sama dengan kredit. Pertanyaannya di sini tidak ada debit. Maka langsung saja saldo normal untuk modal itu langsung ditempatkan pada kolom kredit. Nah, ini yang berwarna hijau, ini yang dikredit ya teman-teman. Oke. Selanjutnya di sini ada perlengkapan. Jadi ada akun perlengkapan. Kita akan coba di sini akun perlengkapannya. Di akun perlengkapan ada tanggal 2 Januari dan tanggal 11 Januari. Jadi tanggal 2 Januari itu di debit dan tanggal 11 Januari itu juga di debit. Maka debit dikurangi kredit sama dengan debit. Karena di sini kreditnya kosong, maka langsung dijumlahkan saja ya teman-teman. Jadi kreditnya kosong nih, karena langsung dijumlahkan saja. Debit ditambah debit. 200 ditambah 450 sama dengan 650. Karena di sini kreditnya kosong, maka langsung saja kita pindahkan ke kolom debit. Karena saldo normal harta yaitu di debit. Lanjut ke akun berikutnya, yaitu peralatan. Pada akun peralatan, di jurnal umum ini ada berapa? Ternyata ada 1 ya teman-teman. Jadi di akun peralatan kita akan cantumkan di sini. Akun peralatan tanggal 4 Januari hanya Rp300.000. Tidak ada di kolom kredit, maka tetap langsung saja dihitung jumlahnya, yaitu 300.000, dan tempatkan pada saldo normalnya 300.000 di kolom debit. Gitu ya teman-teman ya.
Oke, kita lanjut ke saldo utang. Di sini ada saldo utang. Oke, kita masuk ke saldo utang. Saldo utang ada tanggal 4 Januari, tanggal 7 Januari, dan tanggal 11 Januari. Di sini ada tanggal 4 Januari di 300.000 di kredit. Kemudian ada tanggal 7 Januari 200.000 di debit. Ya kan? Kemudian ada tanggal 11 Januari 250.000 di kredit. Nah ini ya. Oke, nah ini akan kita coba bahas lagi teman-teman. Oke, saldo normal utang itu adanya di kredit. Jumlah kredit itu 550.000 dan jumlah debit 200.000. Maka 550.000 dikurangi 200.000. Hasilnya positif, maka positif ditempatkan di kolom kredit. Kenapa? Karena saldo normal utang adanya di kredit. Gitu ya teman-teman. Jadi ditempatkannya di kolom kredit atau di warna hijau ini. Jadi 350.000 ada di kolom kredit. Lanjutnya, setelah ada utang, maka kita akan masuk ke akun biaya. Pada akun biaya kali ini, teman-teman bisa lihat ya bahwa tanggal 5 Januari ada biaya sebesar 500.000. Ini ya. Tanggal 5 Januari ada biaya di debit sebesar 500.000. Tidak ada biaya lagi, maka saldo normalnya langsung kita tempatkan di kolom debit karena memang biaya normalnya di debit. Selanjutnya ada akun piutang. Pada akun piutang kali ini kita akan muncul di sini ya teman-teman. Oke. Saldo piutang. Jadi piutang tanggal 8 Januari ada piutang di debit sebesar 150.000, kemudian tanggal 10 Januari ada piutang 150.000 di kredit. Debit dikurangi kredit karena saldo normal piutang itu di debit, maka debit harus dikurangi dengan kredit. Debit 150, kredit 150. 150 dikurangi 150, saldonya 0. Jadi tidak ada akun piutang di buku besar. Kenapa? Karena saldonya 0. Jadi tidak akan tercantum pada neraca saldo nantinya. Nanti kita akan bahas lagi di neraca saldo ya teman-teman. Jadi teman-teman di sini boleh mencatatnya dengan pelan-pelan, tonton videonya pelan-pelan, boleh di review kembali di video sebelumnya, karena kalau kita ketinggalan video dari saya, mungkin nanti kalian tidak akan memahami bagaimana cara menyelesaikan buku besar. Jadi proses akuntansinya harus bertahap, dari tahap video pertama sampai dengan tahap video keempat kali ini. Di proses buku besar atau proses mengklasifikasi pada buku besar. Baik teman-teman, akun selanjutnya yaitu pendapatan. Akun pendapatan di sini itu tanggal 8 Januari. Ya. Tanggal 8 Januari. Maaf, tanggal 6 Januari ada pendapatan sebesar 300.000 di kredit. Kemudian tanggal 8 Januari juga ada pendapatan yaitu 350.000 di kredit. Nah, karena di sini tidak ada debit, maka tidak ada pengurangan, sehingga tetapkan atau penjumlahannya kredit ditambah kredit, 300 ditambah 350.000, maka kolom normalnya atau saldo normal pendapatan yaitu 650.000 di kredit ya teman-teman. Oke. Nah, beginilah caranya untuk mengklasifikasi semua akun dalam buku jurnal. Nah, jadi teman-teman harus memahami ya rumus-rumusnya yang tadi saya bahas. Nah, bagi teman-teman yang belum memahami lebih lanjut, silahkan ditanyakan saja di kolom komentar ya teman-teman. Nanti kita akan bahas di episode selanjutnya, yaitu membahas tentang neraca saldo. Tetap di soal yang sama. Jangan lupa yang belum subscribe, tolong di subscribe. Jangan lupa like, komen, dan juga share buat teman-teman. Siapa tahu teman-teman masih belum memahami tentang akuntansinya. Masih tetap bersama Ruang Akuntansi bersama Mr. J. Salam akuntansi. Bye-bye.